Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Kayaknya semangat banget ya. Alhamdulillah. Banyak apa? Karena saya bangun pagi juga sama. Nggak sahur. Itu masih sahur itu. Tetap puasa. Iya puasa. Yakin Mbak? Oke, ini abis dari mana tadi? Cerita di sini. Depan. Oh, sudah di depan. Sudah sering sekali ya Mbak? Iya. Sudah sabar. Banyak ini. Mau ada cerita yang Enggak sih Bu. ngapain? Iya ada tapi nanti aja dulu teman-teman. Oke. Jadi semuanya langsung ke sini. Banyak juga. Iya. Oke kalau gitu, nah kita kan kemarin sudah melakukan sesi konseling sebagian ya. Terus ada mbak-mbak yang baru ini. Kalau gitu, ini sudah kenalan kan? Sudah sebenarnya kemarin aja. Oh yang kemarin aja. Oke kalau gitu kita kenalan dulu ya sama mbak-mbak yang baru bergabung. Bisa dimulai dari siapa dulu? Yang baru bergabung. Oke boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Putranya dan semuanya bisa panggil saya Cindy. Mbak Cindy. Terus sebelumnya Mbak Cindy. Yang kemarin loh, masa iya kok. Iya kan saya sama teman-temannya baru Oh nggak iya. tahu. Oke bagus. Nah, saya ikut kenalan juga deh biar sekalian. Saya Dwi Putri, biasa atau terserah deh manggilnya mau apa. Jadi kan tadi kan Oke kalau gitu silahkan dilanjut Mbak. Karena nama saya Mbak Nana ini Mbak Nana kayaknya nggak bagus ya. Oke selanjutnya Oke, perkenalkan nama saya Bulan. Perkenalkan nama saya Dita. ya, bagaimana Mbak Cindy sama Mbak Nana ya? Sudah hafal namanya teman-teman? Kok kayak mau dicoba? Nggak usah. Oke, kalau gitu karena kita kemarin sudah melakukan sebelumnya sama Mbak Nana dan Mbak Cindy, di sini kita akan melakukan konseling kelompok yang dimana kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu. Jadi kita mencari permasalahan yang menurut teman-teman lebih urgent untuk dibahas. Nanti setelah satu permasalahan selesai, kita akan pindah ke permasalahan selanjutnya. Karena kemarin kita sudah melakukan konseling dan mengangkat permasalahan dari Mbak Ulan, maka sekarang Mbak Ulan akan sedikit menceritakan permasalahannya kembali untuk Mbak Nana dan Mbak Cindy pahami apa yang sedang Mbak Ulan rasakan. Nanti akan kita lanjutkan untuk berdiskusi dan membahas permasalahan yang dialami Mbak Ulan. Sudah merumuskan angka ada yang Sebelumnya di sini izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Di sini Mbak Nana sama Mbak Cindy kan baru ikut kelompok ini ya. Jadi di kelompok ini kita harus menjaga kerahasiaan dari cerita-cerita teman-teman di sini, dan juga ketika bercerita diharapkan semua teman-teman bisa untuk terbuka dan menceritakan ceritanya secara gamblang seperti itu. Dan juga di sini saya berharap ketersediaan teman-teman untuk mendengar dan bercerita
tanpa ada paksaan dari Saya pihak manapun ya. sudah tidak Oke, kalau gitu sebelum Mbak Wulan bercerita, kemarin kita sudah mengetahui permasalahan masing-masing dan mengetahui Mbak Nana dan Mbak Cindy. Ini mau langsung membahas Mbak Wulan saja atau kita bertanya kepada Mbak Cindy dan Mbak Nana dulu? Itu kayaknya lebih baik bertanya kepada Mbak Cindy, Mbak Nana. Kalau dari saya mending langsung sama Mbak Wulan. Berarti setelah permasalahan Mbak Wulan dan kita nanti ketika berganti pada permasalahan baru, Mbak Nana sama Mbak Cindy bisa menceritakan ya nanti. Jadi nanti diharapkan setelah sesi ini dan sesi-sesi selanjutnya anggotanya tetap seperti ini ya. Oke, kalau gitu Mbak Wulan silahkan untuk sedikit menceritakan kembali. Sebenarnya ini disclaimer ya, aku nggak bisa menceritakan masalahnya secara kayak rinci banget kayak jadi kayak aku hanya bisa menjelaskan yang aku bisa aja ya, yang aku mau kecepatin ya. Aku tuh kayak ya suka sama orang, tapi aku tuh kayak mau mengungkapinya itu antara gengsi dan mau mengungkapin gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau aku misal ngakui perasaan dia gitu, aku kayak ngejar gitu. Jadi kayak nggak semestinya jadi kayak gimana gitu. Terus kalau dan satu lagi, kalau aku pas ke dia gitu, aku takut kalau misal dia ember apa itu kayak menceritakan apa itu kayak pengakuanku tuh kayak ke teman-temannya gitu. Jadi kayak ada cewek yang mengakukan gitu, jadi kayak kamu sendiri gitu. Terus yang kedua itu kalau terkadang saya tuh kayak masih ngerasa ragu akan konfesnya saya tuh kayak gimana. Kalau dari konfes kan otomatis itu kan menjadi perasaan yang belum terselesaikan sampai kapanpun ya. Jadi kayak masih ganjil aja di dalam hati. Jadi kayak nggak enak gitu kalau nggak enak bukannya kayak gitu. Jadi perasaannya nggak terselesaikan sampai kapanpun kalau saya nggak ngakui ke dia gitu. Saya bingung banget antara mau yang mana. Di sisi lain saya kalau mau ngungkapin tidak gitu. Saya menganggap itu sebagai biasa. Itu ya Mbak Nana masih sedikit Ada beberapa hal dari nilai yang jelek kepada teman lawan jenis ya. Apakah Mbak Wulan mau bahas atau dipendam saja? Kalau misalkan Oke, sudah bisa masuk ya sama masalah Mbak Wulan. Oke, kalau gitu kita akan berdiskusi lebih lanjut di sini sama Mbak Wulan. Nanti silahkan untuk menanggapi apa yang diceritakan Mbak Wulan, dan juga teman-teman bisa bebas bertanya dan memberikan masukan seperti itu ya. Kan ini kan dua orang asal baru ya, bergabung. Saya benar-benar kayak bisa cerita kok awal mulanya kok ini sih udah bisa Mbak Wulan ngomong terus tuh kayak maksudnya ketemunya kayak bahas nah itu saya tahu itu kebetulan tuh pas SMA Mbak. Jadi kayak mulanya tuh kelas 10 sama 11 tuh sebenarnya aku juga kayak biasa-biasa aja ke dia, masih biasa-biasa aja ke dia. Terus pas kelas 12 itu kan kita kan juga lebih banyak saling interaksi, kayak nggak masalah apa itu kayak minta bantuannya gitu. Terus kan kita kan juga saling minta bantuan karena untuk output ataupun hal apa gitu kan ya. Nah, itu kan pas masalahnya itu bukan
salah kan dia juga sering minta bantuan ke saya gitu ya, kayak aku minta bantuan ini gitu kan, aku juga ngajakin kan dia juga sekali juga minta bantuan ke saya meskipun nggak sering ya. Jadi kayak gimana ya kalau mau ngejelasin itu, kalau dipikir-pikir lagi sih saya suka sama dia sih karena dia kayak dia tuh gimana ya ngejelasinnya, pokoknya kalau ngejelasin alasan kalau saya suka ke dia awalnya kayak gimana, saya juga nggak bisa ngejelasin. Terus pokoknya berawal dari kayak dia kayak minta bantuan ke saya, terus dia juga minta bantuan ke saya, jadi kayak gimana gitu kan, entah aja gitu kan, tiba-tiba kayak suka aja gitu. Terus apa tuh terus kita juga pernah foto album buat balas pas foto album gitu. Jadi kayak gimana ya ngejelasinnya, dia tuh kayak cowok pertama yang foto sama saya gitu. Sebelumnya tuh nggak pernah ada cowok yang foto sama saya selain dia gitu. Mohon maaf kalau bertele-tele. Itu cerita dari Mbak Ulan ya. Semuanya sudah bisa masuk ya dengan Oke, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Silahkan. Mbak Cindy terlebih dahulu. Itu kan teman SMA, kira-kira itu teman dekat bukan, atau kayak mungkin itu sebenarnya kalau saya biasa kenal atau ya nggak deket, teman biasa atau Kalau bilang kayak deket-deket banget juga enggak, cuma kayak biasa gitu asli gitu. Kita tuh masih berinteraksi tapi enggak kayak teman kayak wakaf kayak bisa tahu balasan kayak gitu kan. Pokoknya kita tuh kayak dibilang kalau akrab banget kayak deket banget sih enggak, tapi kita kayak bisa Mbak Ulan nanti dari cowok ini ada tanda-tanda nggak kalau bisa dari ternyata juga punya perasaan sama kalau itu sih saya rasanya juga itu ya, cuman entah itu dia benar ataupun kurang pikiran saya aja gitu. Jadi kayak saya tuh kayak ada tindakan yang apa itu kayak dia menunjukin kalau dia tuh seakan-akan kayak suka ke saya gitu, tapi kayak saya tuh kayak nggak mau kegeeran gitu. Jadi kayak oh apa jangan-jangan dia, saya juga berpikir duluan apa jangan-jangan dia ke ini ke semua kayak gitu. Itu sih Mbak. Ada yang ingin tadi kan Mbak Ulan bilang itu di awal tadi itu kalau misalnya Mbak Ulan itu kan bukan antara konvers atau kalau misalnya Pak konvers itu kayak tadi itu bakal pendem terus selama gitu, tapi sedikit berbagi pengalaman aja sih. Mungkin Mbak Ulan saat ini masih memiliki perasaan yang menggebu-gebu terhadap dia. Nah, tapi lama-kelamaan mungkin kalau dari saya sendiri kan saya pernah mengalami juga, tapi selama 65 bulan. Tapi saya itu bukan dengan konvers itu nggak menjamin perasaan Mbak Ulan sendiri itu akan enggak. Tetapi nanti lama-kelamaan kalau Mbak Ulan pendem sendiri, Mbak Ulan akan merasakan capeknya menyukai orang tersebut. Terus juga Mbak Ulan kan apa namanya cuma teman. Nah itu Mbak Ulan apakah teman biasa tapi emang sempat kayak chatan sama berbulan-bulan, maksudnya chatan lama gitu kayak layaknya orang PDKT atau gimana? Enggak sih, kayak kok enggak sih Mbak, jadi kayak ya biasa aja gitu. Kalau kadang aku minta bantuan dia itu kayak baru ngechat, tapi enggak sesering saya basa-basi gitu, enggak sih, karena saya juga tahu batasan gitu kan. Entah itu dia kayak juga sibuk kan, prioritasnya bukan balas chat doang kan. Jadi kan dia saya juga ngerti banget dia tuh anaknya tuh kayak gimana ya,
kalau dibalas kalau ngechat tuh kalau saya ngechat tuh juga harus respon gitu, tapi berhubung kita itu juga teman gitu ya, jadi kayak rasa saya tuh udah nggak etis kalau apalagi kalau ngechat cewek ngechat duluan gitu ya. Ya udah kalau saya ngechat dia kalau ada misal kalau mau nanya apa, terus kalau ada minta bantuan yang urgent gitu. Berarti nggak chatan yang intens ya? biar tidak putus dulu ya. Selanjutnya Mbak Nana. Tadi Mbak Bulan kan tadi bilang kalau nggak etis cewek ngechat duluan. Nah, sepengalaman saya dulu itu malah apa ya sering ngechat sama orang yang saya sukai, dan saya juga berbagi pengalaman kalau saya juga pernah menyatakan kalau saya itu sama dia. Nah situ kan perasaan saya pastinya apa ya lega dikit lah, nggak selega dari perasaan Mbak Wulan tadi kan perasaannya nggak bakal apa tadi saya sampaikan. Nah terus apakah Mbak Wulan ini akan nantinya itu nggak akan menyatakan atau cuma dipendem sampai selamanya, atau apakah ada niatan untuk menyatakan? Kalau ada niatan sih Mbak, ada. Tapi kalau misal ketemu sama orang langsung ya otomatis nyalinya kecil. Jadi kayak gimana ya? Semulanya kan punya keberanian, udah niat nih, oh aku mau confess ke dia, aku mau jujur ke dia. Nah, kayak misal kayak udah rencanain itu semua kan ya. Terus kayak misal ketemu orangnya gitu, kayak entah kenapa kayak pokoknya nggak usah aja ya, kayak nggak usah jadi aja ya. Ngakuin nggak sama dia. Jadi kayak bertanya kan ya masih ada menghalangi saya kayak ini kalau tangannya nanti aku rekas ke jatuhnya dia nanti saya takutnya dia ke ember ke teman-temannya gitu. Itu sih yang saya takutin nanti apa kata orang kayak apa tuh kok bisa sih gitu karena gitu saya kayak Berarti Mbak Wulan ini kayak masih belum percaya sama si cowok yang Mbak Wulan suka. masih belum ya kalau bisa dibilang bisa kayak gitu. Itu apakah ada silakan ada ungkapan? Oke, jadi kan Mbak Wulan ya kayak suka sama orang itu nggak bilang nggak sih apa mungkin nggak pernah chatan tapi suka ada hal yang membuat Mbak Wulan itu nggak suka sama dia kayak gitu. Itu wajar, saya juga pernah merasakan itu kayak gitu. Tapi di sisi lain kan kayak Mbak Wulan ini memikirkan untuk kontes nggak ya kayak gitu. Jadi yang Mbak Gali katakan juga Mbak menunggu kayak ketika nggak mau dinyatakan otomatis kita kan kayak nunggu capeknya kita itu kapan. Jadi di situ kan kita nggak tahu kita itu capeknya kapan. Dan dari Mbak Nana juga Mbak Nana mengatakan kalau nggak yang dibikin Mbak Wulan itu nggak benar gitu loh, karena cewek itu ya nggak apa-apa kalau chat duluan, kalau mau berinteraksi duluan. Kenapa Mbak Wulan ini kayak menawarkan hal-hal yang seperti kata Mbak Wulan tadi takut dicepuin sama cowok kan di sini kalau Mbak Wulan apa yang dia akan cerita ke teman-temannya apa teman-teman dia itu perlu tahu kalau Mbak Wulan itu kalau ditanya soal di SMP itu memang kayak misalnya kalau terus amat ada yang cocok ya. Padahal kan kita juga sama-sama manusia kan ya. jadi kan memang kan saya kan kan saya kayak berlandaskan pikiran kenapa cewek nggak usah dan kalau nggak chat duluan kalau chat duluan itu harus ada yang urgent duluan. Nah itu kan
saya udah rasa terpengaruh sama apa tuh kayak statement di sosial media itu kayak masa cewek harus sama duluan sih kayak masa harus cewek duluan yang harus gimana ya kayak, dan komen-komennya tuh otomatis kayak memvalidasi gitu jadi kayak oh iya ya makanya harus ngecek duluan kalau dia kalau si cowoknya Mbak Bulan ini tadi berpegang teguh pada statement media sosial yang dimana di situ kayak Mbak Bulan mengetahui bahwa banyak validasi kalau cewek itu gini gitu. Apakah menurut Mbak Bulan ini sudah benar sih statement kayak gitu? yang enggak juga sih dan ada beberapa yang masih berani yang cek duluan gitu. Jadi kayak enggak semua itu harus ngomong kayak yang cowoknya ini cek duluan. Kalau nunggu si cowoknya di rumah otomatis kita kan juga gak tahu perasaan orang kayak gimana gitu itu kayak kita butuh duluan ataupun kayak gitu kan juga gak tahu kan ya jadi kayak otomatis kita ngechat duluan itu sebenarnya juga sah-sah aja gitu cuma kayak karena kayak gimana ya perasaan yang halang sama tadi kalau dilihat dari cerita-ceritanya Mbak Bulan barusan ya itu bisa dilihat kalau Mbak Bulan sebenarnya kayak berharap ke teman cowoknya. kalau bilang berharap sih setengah iya setengah enggak Terus juga tadi Mbak Bulan sempat menyinggung sikapnya seperti memberi harapan ya. Memang sikap seperti apa yang membuat Mbak Bulan merasa si cowok itu memberi harapan? kayak jadi batu kayak jadi kayak gimana ya kalau sikap ini memang memberi harapan tuh kayak nggak bisa dijelasin pokoknya sikap dia tuh kayak memberi harapan dan kalau kejelasan itu kayak sikapnya kayak gitu jalannya gimana Kan sebenarnya saya tanyakan bukan apa ya, bukan hal yang perlu dijelaskan, cuman sikap apa yang membuat Mbak Bulan itu merasa dia memberi harapan? kayak kan pas di rumah itu ada ya experience kan udah lama ya udah lama ketemu itu kan ya nah dia tuh kayak saya tuh beda pas 12 kan agak sedikit gitu kan ya Bu nggak bisa kayak gitu kan terus kalau SMP kayak dengan sesama orang yang dekat ke saya kayak misal saya ini ibu saya ini dia cowoknya gimana gitu terus malu banget jadi ceritain jadi kayak pokoknya dia tuh sikapnya lebih terbuka pokoknya beda pas kelas 12 kayak itu Mbak Bulan diperlakukan seperti itu sering atau hanya ketika expo itu? Kalau mungkin bisa dihitung nggak expo itu aja sih ada beberapa kali jadi pokok selain expo itu ada tapi nggak sering berarti yang Memang Mbak Bulan sering bertemu dengan orang itu? kalau sering bertemu sih tidak unik lah ya unik kan ya sih dia sama saya ya kan kalian pasti tahu nggak ya Indonesia jalur Madura
tahu. Nah itu dia itu dia kata juga apa? Cara ketemu ketika expo dan Mbak Wulan menyebutkan si hanya menunjukkan sebenarnya bukan pas sama itu aja kayak sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu juga ada kayak sebelumnya maaf ya nggak menjelaskan secara kayak sebenarnya bukan kejadian pas itu aja gitu, cuman yang ngebekas di pikiran saya itu pas kelas 12 sama kelas punya itu. Soalnya kan memang untuk beda itu memang jadi aku nggak masih ini saya sempat tidak mengulang kalau intervensi kita saling follow-followan pesan kontak masih nanya gitu masih. silakan teman-teman untuk menanggapi. Saya mau tanya apa namanya, Mbak Wulan kan nanya ke dia, Mbak Wulan itu tuh kayak beneran rasa cinta atau rasa suka atau hanya tertarik aja, kagum doang gitu. Kalau saya nanya ke diri saya, entah ini rasa cinta ataupun saya nggak bisa merasakan kayak ini antara cinta, kagum, terus kayak gitu sih. Saya belum bisa merasakannya dengan secara kayak keseluruhan. Apa ini hanya aku suka sama dia doang atau karena ataupun karena saya cengeng sama dia terus. Jadi kayak saya itu masih Tadi kan Mbak Wulan kan bilang kan soalnya cowoknya pertama kali gitu loh, bukan cuma dia doang, kayak seakan-akan cowok itu kayak seakan-akan cuma dia doang gitu loh cowoknya. Apabila ada cowok lain yang mungkin lebih dari dia atau mungkin itu waktu ceritain dia di pertemuan sebelumnya kayak apa ya, kayak seakan-akan Mbak Wulan terus itu yang beri bantuan, yang beri ini gitu kan ya, kayak nggak berbanding kayak cowok itu kayak gak balik ke Mbak Wulan juga gitu loh. Itu kalau misalnya ada cowok lain yang seperti itu, apakah Mbak Wulan pasti mungkin suka sama dia atau gimana? kalau saya mau kan Sama dia kan aku juga nggak tahu juga ya kalau dia juga suka entah kayak juga suka sama orang lain gitu. Jadi kayak saya juga apa ya namanya, kalau dia udah punya misal kalau udah punya yang lain sih ya udah gitu, kalau berarti emang dia bukan yang pilihan buat aku. Maksudnya bukan dia yang lain, tapi kayak kamu ada cowok lain, kayak ada opsi B gitu loh, kayak misalnya kan kayak seakan-akan ngomong cuma dia doang yang pernah kayak gitu. Misalnya ada cowok lain yang kayak gitu Mbak Wulan dan bahkan lebih perhatian pada si Mbak Wulan, apakah Mbak Wulan masih yakin itu rasanya Mbak Wulan dengan cowok itu? Sebenarnya dia apakah saya bisa kayak kalau misalnya perlakuan dari kasusnya ya pertanyaan dari keadaannya cowoknya Mbak Wulan, apa cowoknya kelasnya Mbak Wulan ini kan kayak memberikan perhatian tapi kayak lebih Mbak Wulan gitu kan yang kalau misalnya ada laki-laki lain yang ngelakuin hal yang lebih gitu loh ke Mbak Wulan, apa Mbak Wulan bisa menyukai laki-laki tapi kalau ada bisa laki-laki lain yang memberikan dominasi kamu takut dengan teman saya itulah berbeda. Kan Mbak Wulan Padahal dulu saja saya kan juga pernah kayak membagi bangunan kayak dia lebih kayak dua cowok dengan yang pertama itu kayak waktu kayak kan kayak agak terang-terangan kayak kamu juga sama dia, tapi dia itu
tipe yang cowok friendly gitu. Kayak ada di kelas itu dia kayak ngomongin saya kayak ngetek-ngetek kepala dan kayak semacam gitu. Terus di situ sih saya agak banget dikit dan selebihnya enggak. Soalnya dia kayak gitu tuh ke semua cewek, nggak di kelas tapi di kelas lain pun juga ada yang jadi istilahnya jadi korbannya kayak gitu. Tapi kayak saya tuh kayak tiap hari saya nggak berharap jadi pacarnya sih emang kayak dia suka kita itu aja juga kayak tiap malam itu suka dia nyanyiin kayak gitu gitar gitu. Terus kelas SMA juga udah kelas kontak kayak gitu dan saya ya udah nggak ada yang mau diharapin dari dia juga karena dia juga emang gitu sama perempuan lain juga. Yang kedua juga itu orang yang saya suka dari SD. Saya juga pernah terang-terangan bilang yang gitu ke dia tapi dia kayak bercanda gitu jawabannya kayak apa sih kayak gitu-gitu, tapi saya tahu kayak dia bercanda. Dan setiap hari juga saya video call sama dia terus suka kabar gitu. Saya juga pernah kayak ngajak dia tuh urusan kayak gitu, jawaban dia kayak jawab tapi dia itu karena emang dia juga kayak ngobrol sama perempuan yang lain gitu. Ya itu kalau dari diri saya sama yang orang cowok itu kayak nggak banget jadi pengen banget jadi pacarnya kayak udah tahu sendiri kayak dia kayak gimana gitu. Sekarang itu kan itu konsepnya udah lumayan dan kalau saya kan masih sekolah masih sering ngobrol, maksudnya ada hal yang saya alasan saya kenapa ketemu pun jarang ada di lain yang perempuan maksudnya kayak apa sih yang kurang harapkan dari dia sedangkan kan kayak sebenarnya aku juga kan kayak gitu. Saya kan masih follow-followan masih dekat sama follow-followan ya. Jadi kan dia juga kayak jarang kan S atau S 920 kan dia kayak 1, 2, 3 terus seminggu selamat pagi kalau dia update sosmed atau dia buat ID ataupun terus kayak apa ya FB atau SB gitu kan aja kan dia tipe orangnya kayak nggak terlalu apa ya setuju kayak jarang berarti bukan jarang buat berarti kan kayak bulan itu kayak sekedar lihat kamarnya itu dari postingan dia itu jarang Bapak nggak mau coba kayak apa ya yaudahlah aku nggak suka yang lain juga yang mungkin ada sebenarnya kalau aku sih biar nggak keluar udah dia terus
berapa jam? Jadi rasa aku orang lain kayak ambil kayak ambil tuh kayak rasanya tuh kayak ya sangat pikiran-pikiran yang tidak masuk sebenarnya tadi banyak penyadaran ketakutan kejadian apa ya dari badan sendiri masih banyak saya akan ada prosesi maka karena bahwa belum selesai ya teman-teman masih membawa apa yang menjadi pikiran tidak rasional jadi kita akan lanjutkan pada sesi lagi. Terima kasih teman-teman sudah bercerita dan teman-teman sudah itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.